Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 ini, kita akan membahas yaitu mengenai fungsi boolean, bentuk kanonik, bentuk baku, dan aplikasinya. Ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan ke-6. Langsung saja ya. Nah, di dalam bentuk fungsi boolean, ini mungkin mempunyai ekspresi aljabar yang berbeda ya. Akan tetapi sebenarnya nilai fungsinya itu sama dalam kita melihat penyajian aljabar boolean. Contohnya, ada dua fungsi, fungsi f dan fungsi h, di mana fungsi f definisinya adalah x aksen, y aksen, dan fungsi h ini adalah x plus y aksen. Walaupun terlihat keduanya ini berbeda dalam fungsi, tetapi nanti hasil outputnya atau hasil dari kita mengoperasikan kedua fungsi ini maka akan menghasilkan nilai yang sama. Begitu juga dengan fungsi f yang 3 variabel x, y, z, dan fungsi g, x, y, z. Nah, ini fungsi yang pertama f ini muncul dalam bentuk penjumlahan ya dari perkalian. Jadi dikalikan dulu kemudian dijumlahkan. Dan fungsi g ini muncul dalam bentuk perkalian dari hasil penjumlahan. Jadi dijumlahkan dulu kemudian baru dikalikan masing-masing. Dan kedua fungsi f dan g ini udah pasti nanti memiliki nilai yang sama. Walaupun terlihat bentuk fungsinya itu berbeda atau bentuk persamaannya berbeda ya. Kemudian di dalam aljabar boolean ini ada yang namanya bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini adalah fungsi boolean yang dinyatakan sebagai jumlah dari hasil kali dari jumlah dengan setiap suku mengandung literal yang lengkap. Nah, di dalam bentuk kanonik ini ada dua macam bentuk kanonik ya. Yang pertama ada min term dan yang kedua ada max term. Min term ini artinya adalah sum of product, di mana dia itu merupakan hasil dari perkalian, kemudian kita jumlahkan, kemudian untuk yang max term ini adalah hasil penjumlahan, kemudian kita kalikan, atau hasil dari OR, kemudian kita N-kan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat ilustrasinya dalam aljabar, nih ya, kita bisa cek di sini. Nah, ini kita ingin melihat bentuk SOP, sum of product dan post product of sum-nya ya. Misal diketahui ada 3 bilangan, yaitu bilangan A, B, dan C. Kita ingin melihat dia dalam bentuk SOP, maka persamaannya demikian. Y sama dengan A kali B plus A kali C plus B kali C. Jadi ini kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan, atau kita N-kan dulu, baru kita OR-kan. Kemudian semua bilangan A, B, dan C ini kita inputkan masing-masing nilainya. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan nilai 26. Jika kita ingin melihat dia dalam bentuk post atau product of sum, maka persamaan Y-nya didefinisikan demikian. Y sama dengan A plus B, di N-kan dengan A plus C, di N-kan dengan B plus C. Gitu ya. Kemudian kita inputkan satu-satu nilai A, B, dan C-nya, sehingga setelah itu kita operasikan menghasilkan nilai yang demikian. Nah, dari bentuk SOP dan bentuk POS ini bisa kita lihat bahwa bentuk POS ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan bentuk SOP. Sehingga bentuk POS ini nama lainnya atau bisa kita sebutkan dengan dia max term, dan bentuk SOP ini dia adalah main term. Demikian gitu ya, ilustrasi dari bentuk SOP dan bentuk POS-nya. Kita kembali ke materi. Nah, di sini ada tabel ya.
tabel min-term dan max-term, di mana dia itu merupakan tabel yang memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian inputannya adalah 0011, 0101 sesuai dengan kita definisikan sesuai dengan tabel kebenarannya ya. Nah, jika kita ingin mendefinisikan suatu X dan Y ini dalam bentuk min-term, maka sukunya untuk X sama dengan 0 ini didefinisikan sebagai Y aksen dan Y sama dengan 0 sebagai Y aksen. Ini sukunya ya, definisi sukunya. Kemudian untuk X sama dengan 1 didefinisikan sebagai X saja tanpa adanya aksen. Untuk Y sama dengan 1 ini didefinisikan sebagai Y. Karena dia menganggap Y itu nilainya 1. Kemudian lambangnya demikian, di mana dia menggunakan lambang huruf kecil ya. Untuk yang X aksen, Y aksen, dia diberi lambang M0, M1, M2, M3. Seperti itu seterusnya ya. Nah, bagaimana dengan yang max-term? Nah, ternyata yang max-term ini adalah kebalikan atau komplemennya dari min-term. Jika X-nya sama dengan 0, maka di max-term itu didefinisikan sebagai X tanpa adanya komplement. Nah, max-term di sini dia diorkan ya, diorkan dengan Y sama dengan 0. Ini didefinisikan sebagai Y saja. Dan Y sama dengan 1 di sini, untuk max-term itu didefinisikan sebagai Y aksen. Seperti itu ya. Jadi bisa terlihat di sini bahwa min-term itu adalah komplement dari max-term atau kebalikan dari max-termnya. Kemudian lambang pada max-term ini menggunakan huruf kapital M0, M1, M2, dan M3 demikian. Kemudian ini adalah tabel kanonik untuk yang 3 variabel. Nah, bisa dicek di sini. 3 variabel berarti X, Y, dan Z, di mana inputannya itu sebanyak 8 ya. 2 pangkat 3, N-nya kan 3, ini 3 variabel. Begitu juga definisinya ya dengan 3 variabel, sama dengan yang 2 variabel tadi. Cuman yang untuk yang 2 variabel dia inputannya hanya 4, kalau yang 3 variabel itu sebanyak 8. Kemudian di sini ada perbedaan min-term dan max-term. Untuk membentuk min-term, itu kita perhatikan kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 1. Jadi nanti hasil inputannya yang nilainya 1, nah itu kita fokuskan untuk min-term. Nah, untuk melihat bentuk max-term, berarti kita fokus ke hasil inputan yang menghasilkan nilai 0. Nah, ternyata di dalam tabel kebenaran yang menghasilkan outputannya ya, menghasilkan nilainya 1, ini adalah kombinasi dari 0, 0, 1, di mana X-nya 0, Y-nya 0, dan X-nya 1 ya. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1, sorry. Kemudian ada 1, 0, 0, dan 1, 1. Nah, ini kombinasi dari 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan 1, 1 ini kita bisa tuliskan dalam bentuk X aksen, Y aksen, Z, ini untuk yang kombinasi 0, 0, 1, X aksen, X, Y aksen, Z aksen, ini untuk yang 100, dan X, Y, Z ini untuk kombinasi yang 11. Dari mana kita bisa melihat X aksen, Y aksen, dan Z-nya ini? Kita bisa melihat pada tabel. Sesuai dengan kombinasi ini ya. 001. 001, ini lihat di sini. 001. Maka sukunya adalah X aksen, Y aksen, dan Z gitu. X aksen, Y aksen, dan Z. Begitu juga dengan yang 10 dan 11. Nah, mungkin di sebagian kalian mungkin bingung ya, bagaimana cara mencari peubah kombinasi yang menghasilkan nilai 1. Nah, ini kita cek pada tabel kebenaran terlebih dahulu. Nah, ini tabel kebenarannya. Jadi di sini kita fokuskan, jika kita ingin melihat yang min-term, maka kita fokuskan cek
outputan yang nilainya 1. Nah, ini adalah inputannya, ini adalah hasilnya. Nah, kita fokus ke yang nilainya itu 1. Berarti 1, 2, 3. Berarti ada 3 fungsi ya. Ini untuk yang midterm. Nah, untuk yang midterm. Sedangkan untuk yang maxterm, kita fokuskan ke yang hasil nilainya itu 0. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 fungsi. Nah, bisa kita cek di sini. Yang menghasilkan nilai 1, yang pertama, ini adalah X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Sehingga dia menghasilkan 1. Makanya kita tulis di sini adalah 001. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Seperti itu ya. Ini ada 3. Dan tentunya untuk yang midterm dan maxterm, untuk yang midterm ini dilambangkan dengan sigma, untuk yang maxterm dilambangkan dengan pi, ya. Atau sigma ini untuk bentuk SOP, pi ini untuk bentuk POS, product of sum-nya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari tabel yang ini tadi ya. Kita bisa dicek. Perhatikan kombinasi perubahan yang menghasilkan nilai 1. Jika kita ingin melihat atau menyatakan fungsi pada tabel ini dalam bentuk SOP dulu. Bentuk 1. Nah, ini berarti 001, kemudian 100, dan 111. Nah, sehingga bentuknya demikian, x-aksen, y-aksen, dan z. X-aksen ini melambangkan dia nilainya 0, y-aksen ini nilainya 0, z ini adalah 1. Sesuai dengan bentuk kanonik ya pada tabel maxterm dan mintermnya tadi. Nah, dalam bentuk lainnya, atau bisa kita rubah dia dalam bentuk lambang. Ini kan bentuk suku. Nah, dari bentuk suku boleh nih kita dia definisikan dalam bentuk lambang. X-aksen, Y-aksen, Z-aksen. Ini kira-kira lambangnya apa? Bisa kita cek di sini. X-aksen, Y-aksen, dan Z. Nah, ini ya. X-aksen, Y-aksen, dan Z ternyata lambangnya M1. Berarti boleh kita ganti dengan M1. Begitu juga dengan yang X, Y-aksen, Z-aksen, ditambah dengan X, Y, Z. Gitu. Kita bisa rubah dia ke dalam bentuk lambang. Sehingga fungsi dari X, Y, Z ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Sigma 1, 4, 7. Nah, begitu juga dengan yang POS ya. Kalau yang POS kan tadi lambangnya menggunakan huruf kapital semua. Jadi kita fokuskan ke hasil nilai outputannya, yaitu 0. Kalau untuk yang POS. Nah, ini ada contoh latihan soal ya. Di sini kita disuruh konversi dalam bentuk kanonik. Untuk yang pertama, misal nyatakan fungsi boolean, fungsi X, Y, Z, bentuknya demikian, X plus Y aksen Z dalam bentuk SOP dan POS. Nah, ini bisa kita kerjakan. Kita bisa menggunakan Excel ya. Coba kita cek fungsinya udah sama apa belum. Oke. Nah, karena di sini memiliki 3 variabel, berarti inputannya sebanyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita definisikan dulu untuk yang Y-aksen. Y-aksennya berapa nanti. Kemudian kita N-kan dengan Z. Y-aksen dengan Z berapa nilainya. Baru nanti X kita OR-kan dengan Y-aksen Z. Oke, seperti ini ya. Berarti di sini Y-aksen berarti kita note-kan ya. Kita note-kan berarti yang ini adalah, nah ini yang kita note-kan. Nah, di sini true, dia masih true ya, berarti
supaya nilainya berubah menjadi angka, kita negasi-negasi, kita enterkan. Oke, sehingga menghasilkan nilainya 1. Begitu juga dengan yang ini ya, tinggal kita tarik saja. Nah, demikian. Setelah itu, baru kita mencari nilai ini. Nah, berarti ini ya, aksen Z berarti ini sama aja dengan N ya. Sama caranya dengan seperti pertemuan ke-6 waktu itu. Logik yang pertama kita pilih yang inputan di aksen. Logik yang kedua kita ambil yang Z. Kemudian kita oke-kan. Di sini. Oke. Ini terbalik ya. Ini 01, 01, 01, 01. Ini ya. Kemudian kita tarik garis. Nah, menghasilkan demikian ya. Kemudian baru kita cari yang ini. X plus Y aksen Z. Berarti kalau plus berarti dia kemarin itu adalah OR. Kita okekan logik yang pertama dia X, variabel X. Logik yang kedua adalah ini. Kita enter. Nah, demikian ya. Nah, ini EI aksen ya. Nah, setelah kita mendapatkan outputannya, nah ini outputannya ya. Ini nilainya. Jika kita telah mendapatkan nilainya, maka kita bisa mendefinisikan dia dalam bentuk post dan SOP. Gitu ya. Nah, di sini ada post, di sini ada SOP-nya. Untuk yang post berarti kita fokuskan ke nilai yang menghasilkan apa tadi yang post ya, saya lupa. Oke, untuk yang SOP kita fokuskan ke nilai yang hasilnya 1. Kita fokuskan ke nilai yang hasilnya 1. Jadi di sini kita definisikan. Nah, kita pakai ini ya. Ini. Untuk F, X, Y, Z, maka hasilnya adalah kita fokuskan ke yang hasilnya 1 ini ya. 001. Berarti kalau 001 itu berarti sukunya adalah suku ke M1. Nah, seperti ini juga dulu. Seperti ini dulu, nggak apa-apa ya. Kemudian kita tambahkan dengan 100, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5. M5 ditambahkan dengan M6 ya. Iya, ini M4 ya. M4, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6,
M7. Nah, demikian ya. Jadi, ini kita hapus dulu untuk F, X, Y ini. Nah, M1, kita tulis sukunya. X aksen, Y aksen, ini aksen, dan Z ditambahkan dengan M4. M4 ini ya, ini M4, X, Y aksen, Z aksen. Nah, ditambahkan dengan M5, X, Y aksen, dan Z ditambahkan lagi dengan M6, X, Y, Z aksen, X, Y, Z aksen ditambahkan dengan X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, ini adalah bentuk posnya. Kemudian jika kita ingin melihat bentuk SOP-nya, berarti kita fokuskan dia ke outputan yang menghasilkan nilai 0. Maka di sini adalah M0, M-nya menggunakan huruf kapital ya. M0 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. M2 dan sekali ya. M2 dan M3. Nah, ini kali. Sehingga bentuk persamaannya kita bisa cek di sini F, X, Y, Z. Ini akan menghasilkan sama dengan M0. Berarti di sini buka kurung X plus Y plus Z. Z tutup kurung ditambah dengan M2. M2 ini berarti ya X, salah. X kemudian Y aksen ditambah Y aksen ditambah dengan Z, kemudian dikalikan lagi dengan M3. Nih ya, X. Y aksen ditambah Y aksen ya. Ditambah Z aksen. Nah, ini adalah bentuk dari, mana tadi soalnya ya? Nah, ini ya. Nah, ini adalah bentuk fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. Ini dalam bentuk SOP, demikian ini persamaannya. Kemudian, dalam bentuk POS ya, kemudian dalam bentuk SOP ini persamaannya. Seperti itu ya. Seperti itu dalam mencari jika kita ingin mengkonversi bentuk kanoniknya. Nah, setelah itu juga bisa kita cek sigmanya. Berarti di sini kita miripin dengan yang ini ya. Jadi di sini F, X, Y, Z. Ini sama dengan, kita cek di sini ada tidak simbol sigma ya. Ini simbol, kita cek. Oh, ini di sigma. Insert, close. Berarti sigmanya adalah, kita ikutin ini.
buka kurung 1,4,5,6,7. Nah, ini adalah bentuk pos dan ini nanti bentuk SOP F X, Y, Z. Ini sama dengan, kita cek simbol C, ya dapat tidak di sini. Kita cek simbol PP. Nah, ini ya, kita bentuk C, berarti hasilnya adalah demikian. 0,2,3. Nah, ini adalah bentuk pos dan SOP-nya. Kita kembali ke sini. Oke, selanjutnya bentuk baku fungsi boolean. Bentuk baku, dua bentuk kanonik adalah bentuk dasar yang diperoleh dengan membaca fungsi dari tabel kebenaran. Bentuk ini umumnya sangat jarang muncul ya, karena setiap suku term di dalam bentuk kanonik harus mengandung literal atau kubah yang lengkap, baik dalam bentuk normal X atau dalam bentuk komplement X aksen. Cara lain untuk mengekspresikan fungsi boolean ini adalah bentuk baku standar. Nah, pada bentuk ini suku-suku yang dibentuk fungsi dapat mengandung satu atau dua atau sejumlah literal ya. Dua tipe bentuk baku ini adalah baku SOP dan baku pos. Nah, seperti ini ya bentuk baku SOP dan baku posnya. Kemudian yang selanjutnya aplikasi aljabar boolean. Yang pertama itu aplikasi dalam jaringan pensaklaran. Ini maksudnya adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, di mana dia itu akan terbuka maupun tertutup. Nah, ini adalah gambarannya. Jika dia rangkaian seri, bentuk gambarnya seperti ini, dia memanjang ya. Ini mendefinisikan bahwa dia itu menggunakan logika N atau perkalian. Kemudian yang gambar yang selanjutnya ini adalah subklar dalam bentuk hubungan paralel, di mana definisi logikanya adalah OR, yaitu penjumlahan ya. Ini adalah contohnya. Yang pertama, output B ini hanya ada jika dan hanya jika X-nya tertutup. Kemudian yang ini, output B hanya ada jika X dan Y-nya tertutup. Jadi ini adalah rangkaian seri ya, di mana definisinya adalah X, Y-nya ini adalah N, dan ini adalah contoh yang ketiga, di mana C ini akan ada apabila X atau Y-nya tertutup. Jadi di sini adalah rangkaian paralel, di mana definisinya adalah X or Y, dia penjumlahan. Maka dia bentuknya seri seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi rangkaian digital. Ini gambarnya. Jadi nanti jika ingin belajar, kita bisa menginstal ya. Menginstal aplikasi tersebut, aplikasi rangkaian digital, di mana gerbang not atau komplemennya ini didefinisikan atau digambarkan demikian. Kalau gerbang OR atau gerbang penjumlahan digambarkan demikian, kalau gerbang N atau perkalian dia didefinisikan demikian. Nah, ini contoh. Mana ada contohnya? Nah, ini adalah contoh rangkaian digitalnya. Misalkan ada 3 fungsi, definisinya demikian, XY plus X aksen Y, di mana XY-nya, XY ini merupakan gerbang N ya, rangkaian digital N, makanya gambarnya seperti ini. Kemudian X aksen Y ini juga masih sama, ini gerbang N seperti ini.
Kemudian gerbang XY ini akan kita OR-kan dengan X-aksen Y, sehingga bentuknya paralel seperti ini. Dan ini gambar dari gerbang OR ya, sehingga menghasilkan demikian. Nah, ini lewatin saja. Ini cara aljabar sudah ya, pertemuan 6. Jadi dia menggunakan definisi atau teorema-teorema dalam kita menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk fungsi aljabarnya. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu dengan menggunakan peta Kernow. Ini adalah sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian, seperti itu. Nah, ini contohnya, jika dia dua peubah ya, peta Kernow dengan dua peubah, apabila X-nya 0, Y-nya 0, maka definisi dari sukunya itu X-aksen, Y-aksen, sesuai dengan definisi yang Menstrom dan Maxstrom tadi ya. Ini adalah M0 dan M1. Nah, ini adalah peta Kernow peubah XY, peta peubah N ya, yang minterm ya. Ini yang minterm tadi. Nah, ini adalah hasilnya, di mana kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 0, maka dia menghasilkan 0. Ini adalah tabel kebenarannya ya. Kemudian jika X-nya 1, Y-nya 0, maka dia akan menghasilkan 0 tabel kebenarannya. Nah, ini adalah definisi dari tabel dari XY. Kemudian di sini adalah contoh dari peta Kernow jika dia tiga peubah ya. Demikian. Nah, ini adalah contoh penyederhanaan fungsi Boolean, di mana ada fungsi X, Y, Z ini akan kita definisikan ke dalam peta Kernow. Nah, di sini kita cek di sini X aksen Y, Z. Ini berarti kalau X aksen itu kan X aksen Y, Z ini definisi dari minterm ya, dari N-nya. Dari N berarti X aksen ini definisinya untuk 0, berarti X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Kita cari di sini. X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Nah, sehingga ini kita kotakin yang ini. Kemudian untuk X-nya 1, ya, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, makanya yang ini kita kotakan. Kemudian X, Y, Z-nya masing-masing semuanya 1. X1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, ini yang kita kotakan. X, Y, Z aksen. X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Nah, ini yang kita kotakan. Sehingga peta Kernow-nya bentuknya demikian. Yang kita kotak-kotakin ini adalah pertemuan baris dan kolomnya. Oke, itu tadi saya cukupkan sampai di sini ya, karena waktunya juga sudah habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.